Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan video diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Septi Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Aksi nyata ini dapat tersaji atas bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Secara khusus, kami perkenalkan Ibu Indiah Dewi Murni selaku fasilitator dan Bapak Marwono selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Rancangan tindakan aksi nyata ini meliputi latar belakang. Budaya positif merupakan hal yang penting dan mendesak. Budaya positif dapat menjadi satu faktor penentu keberhasilan pendidikan dan pembentukan karakter murid. Tujuan aksi nyata ini adalah 1. Mewujudkan budaya positif dengan keyakinan sekolah atau kelas. 2. Membangun motivasi internal murid. Tolok ukur dari pelaksanaan budaya positif ini adalah 1. Terciptanya suasana atau lingkungan yang positif. 2. Warga sekolah partisipatif dalam mewujudkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk membangun komunikasi betapa penting dan mendesaknya penerapan budaya positif. 2. Berkolaborasi dengan wali kelas dalam pembuatan keyakinan kelas. 3. Memfasilitasi pembuatan keyakinan kelas dengan menumbuhkan dan membangun kesadaran murid dalam memaknai nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam keyakinan kelas. 4. Diseminasi budaya positif dengan melibatkan rekan guru sejawat. 5. Merefleksi dan mengevaluasi. Melakukan refleksi secara berkala dan mengevaluasi atau meninjau kembali apakah diperlukan pembaruan keyakinan kelas baru. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dari kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. 2. Kolaborasi warga sekolah. Budaya positif merupakan satu sistem yang utuh yang akan terwujud secara optimal dengan adanya partisipatif aktif atau kolaborasi warga sekolah. 3. Sarana dan prasarana pendukung, baik berupa sarana fisik maupun non-fisik. Selamat menyaksikan video diseminasi budaya positif yang kami lakukan. Saran dan masukan yang membangun sangat penting untuk perbaikan karya kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pagi ini bisa melaksanakan tugas kewajiban kita dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dalam pengimbasan untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang kita pelajari di modul pendidikan guru penggerak. Sebelum mengawali, saya punya pantun Bapak Ibu. Purbalingga, kota perwira. Cakep. Industrinya sudah kemana-mana. Cakep. Saya buka dengan salam pembuka, mengawali diskusi dengan gembira. Ya. Untuk materi budaya positif ini diawali dengan pertanyaan pematik. Saya minta nanti Bapak Ibu dengan rekan yang terdekat kita jadi saling Kenal. Diskusi begitu. Yang satu berperan sebagai A, yang satu adalah B. Yang sebagai A nanti dia akan menutup kepalan tangan, menganggap bahwa ada sesuatu yang sangat berharga nih di tangannya Bapak Ibu. Nah, yang B nanti akan membujuk rekannya untuk mau membuka, boleh dengan bujukan, dengan apapun, semoga yang A mau membuka tangannya. Gitu. Monggo Bapak Ibu kita praktekkan. Ini Ya. Pak Umar siapa nih yang jadi A? Saya A. Oke, Pak Yogi ya. Bufat? A. Oke, Mbak Ari yang membujuk Bufat ya. Pak Eko. Saya A. Oke. Pak Karman yang B. Pak Irman dengan Pak Fuad. A. Saya B. Oke. B. Siap. A. Coba Pak Tio gimana sih kalau lagi membujuk orang? Bayu. Pak Umar, bolehkah saya lihat tangannya?
kayaknya ada tuh garis yang harus dilihat sama saya. Filosofi apa? Yang mana? Yang sebelah sini aja deh. Kenapa pengen buka? Ya, karena ada sesuatu di situ yang harus saya lihat. Ada garis seperti ini. Kan saya buat ini garisnya ke sini, itu berarti bawah, dan itu nanti akan ke arah utara, ke sana, nanti akan ketemu dengan rumah jenengan. Nanti bisa mampir maksudnya di situ loh. Boleh nggak saya lihat buka? Ya kan nih, ini saya ke sini ada garisnya juga, ini ada garisnya, satu garisnya, ini juga ada garisnya seperti itu. Oh gitu. Oke. Paknya berhasil ya. Bujuk nih. Bujuk tampil. Pak Umar, kira-kira kenapa Pak Umar? Karena saya simpati Bu dengan. Oh iya, dengan usianya Pak Tio ya. Ada faktor lain nggak Pak Umar? Ada apa ya? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Pak Umar itu terlalu baik hati ya. Ada sesuatu yang berharga loh tadi Pak, nggak mau dipertahankan di tangan. Iya Bu. Karena saya percaya. Ya tadi pada waktu Pak Umar dia mau membuka tangan, berarti di situ Pak Umar punya alasan kenapa dia mau membuka kepala tangannya. Karena ternyata Pak Umar simpati dan percaya dengan Pak Tio. Itu. Kemudian ada nggak tadi Bapak Ibu yang tetap kekeh menutup kepala tangannya? Ada Pak Ibu. Ada. Oke, Pak Fuad, kenapa nih tetap kekeh? Karena saya pengen mempertahankan apa yang saya punya Bu. Berarti yang disampaikan sama Pak Irman nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh Bu. Jadi saya tetap kekeh ini rahasia saya gitu Bu. Punya saya gitu. Di iming-iming apapun tadi Pak Irman mau nggak Pak Fuad? Enggak. Nggak mau ya? Oke, berarti Pak Fuad dan Pak Umar sama-sama punya alasan sendiri ya, pendirian sendiri. Nah, yang poin 3, berarti dalam kegiatan tadi sebenarnya siapa yang punya kendali terhadap diri kita? Diri kita. Diri kita ya Pak? Walaupun kena bujukan juga ya? Ya. Kalau dari Pak Fuad? Ya dari diri kita Bu, dari diri kita sendiri, diri sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih. Walaupun ternyata banyak masukan dari luar, tidak goyah ya Pak ya? Oke. Dalam pembelajaran di sekolah, di kelas, terkadang kita punya miskonsepsi terhadap hal-hal yang kita anggap itu adalah hal yang benar. Misalnya bahwa kita punya kekuatan untuk mengontrol murid. Padahal tadi seperti yang kita praktekkan bahwa masing-masing individu itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, guru mengontrol murid itu karena pada dasarnya murid tidak tahu, tidak merasa kalau dia sebenarnya sedang dikontrol sama gurunya. Kemudian yang kedua, kita menganggap bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya kita di rumah atau di kelas komunikasi dengan anak-anak agar mereka mau mengikuti yang kita inginkan. Biasanya kita mengungkapkan dengan kata-kata positif. Kita beri gambaran yang positif. Pada saat anak belum memahami, memang mereka akan mau mengikuti alur kita. Tapi nanti untuk jangka panjang, begitu mereka udah tahu tujuannya, mereka bisa saja akan menolak. Kemudian miskonsepsi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misalnya ada kasus di bagian kesiswaan atau BK mungkin biasanya kan membuat pelaku merasa bersalah dengan harapan nanti akan tumbuh karakternya begitu. Nah, ternyata bahwa kritik itu juga tidak selamanya akan menguatkan karakter. Kemudian miskonsepsi yang keempat bahwa kita merasa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Misalnya dalam interaksi ada istilah senior junior, kemudian kalau di anak-anak juga ada istilah itu yang kakak kelas tertinggi merasa dia punya hak lebih nih terhadap adik kelasnya itu. Bahwa itu adalah hal-hal yang sebenarnya perlu kita pahami bersama. Kemudian kita akan belajar bagaimana seseorang itu bisa berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol.
Ini ada seorang tokoh begitu. Beliau menganggap bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang dunia, tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realistis. Ini kita ke skema yang stimulus, respon, dan teori kontrol. Biasanya kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, sehingga kita jadi satu tujuan. Maka kita perlu mengubah bahwa pada dasarnya memang kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang punya pandangan yang sama dengan kita. Bisa nggak sih hal-hal seperti ini kita praktekkan kira-kira ya Bapak Ibu? Bisa. Insya Allah ya. Oke. Kemudian kita menganggap perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka di sini sebenarnya semua perilaku itu mempunyai tujuan. Maka tadi pada contoh praktek yang pertama, Pak Umar punya tujuan sendiri, Pak Fuad juga punya tujuan tersendiri gitu. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol bahwa sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berkaitan dengan yang atas, maka kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya kalau kita sudah minta tolong, sudah merayu begitu, ternyata gagal, yang muncul kemudian adalah pemaksaan. Pada saat proses-proses pembelajaran begitu, kita sudah menyampaikan, Mas, Mbak, ayo dong belajar latihan yang ini, begitu. Kita kasih gambaran-gambaran dengan rujukan, ternyata mereka belum mau. Pada akhirnya keluar kata-kata pemaksaan. Nah, pada saat ini di teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini. Yang terakhir, kita selama ini mengembangkan model berpikir menang dan kalah. Ada pemenang, ada pecundang, begitu istilahnya. Maka yang perlu kita kembangkan adalah pola berpikir bahwa kita pemenang semuanya. Pola berpikir menang dan menang. Kemudian, untuk mengembangkan budaya positif, kita awali dengan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih sebenarnya? Siapa yang mau kasih gambaran dulu? Kita kan sering mendengar ya kata-kata disiplin. Ayo dong anak-anak kamu disiplin, tepat waktu, kerjakan tugas kamu, begitu. Disiplin waktu, disiplin dengan tanggung jawab. Sebenarnya apa sih kata disiplin itu? Maknanya, oh iya, gimana Pak Tio? Menurut saya, yang disiplin itu adalah sebuah kebiasaan, Bu. Ketika kebiasaan itu ditanamkan dari kecil, bahkan dari ketika dia SD maupun dari TK, untuk disiplin bangun pagi, disiplin berangkat pagi, disiplin dengan sholat dan sebagainya, insya Allah itu akan selalu tertanam dalam diri sendiri sampai nanti pada akhirnya dia bekerja, dia berumah tangga pun juga selalu akan disiplin. Itu menurut saya. Artinya semua yang dilakukan adalah sudah naluri, Bu. Nanti dari lahir memang sudah dibentuk dari dini, dari kecil akan selalu disiplin seperti itu. Jadi ketika dia merasa tidak disiplin, pasti dia itu akan merasa aduh. Jadi taat dan patuh ini adalah sebuah ini ya, sebuah kayak semacam prinsip kayak gitu, nilai-nilai yang dapat dipercaya dan bisa untuk dipertanggungjawabkan gitu, Bu. Oh iya. Ada pandangan lain lagi nih dari Pak Fuad. Kalau disiplin itu adalah tentang ketaatan, tentang kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diyakini ya Pak, yang dipercaya ya. Oke, biasanya nih Pak, kalau kata disiplin kita dengar itu berkaitan nggak sih dengan kata-kata karena saya takut nih nanti kena hukuman,
saya takut ada yang tidak nyaman nih kalau saya ternyata tidak disiplin. Begitu, ada kejadian gitu nggak sih sebenarnya? Ya itu ini Bu, itu irisan biasanya. Irisan dalam arti ya itu akan bisa saja muncul terhadap orang di mana ketakutan itu akan membuat anak itu akhirnya jadi terpaksa disiplin ya. Tapi ini akhirnya menjadi terpaksa karena ada rasa takut kayak gitu. Oh iya, oke, terima kasih Pak Fuad. Ada yang mau nambahin lagi? Monggo, Pak Karman, nggih. Kalau menurut saya itu disiplin merupakan pembiasaan positif yang harus terus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka akan berakibat kerugian. Kerugiannya untuk siapa aja nih Pak? Kerugian terutama untuk diri sendiri, pelaku. Ah, ya. Si pelaku. Oke. Nah, maka kesadaran disiplin itu memang harus ditumbuhkan ya Pak ya? Iya. Di sekolah sudah mulai apa aja nih yang dibiasakan untuk menumbuhkan disiplin pembiasaannya? Pak Ustadz Eko mau tanggapi? Oh ya, disiplin yang sudah kita bentuk untuk membudayakan dari selanjutnya itu pertama adalah apel. Oke, apel pagi ya Pak. Datang tepat waktu. Ya teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita tentang disiplin positif. Tadi kita sudah punya kesepakatan bersama kalau disiplin positif itu dia motivasinya internal, tumbuh dari kesadaran diri gitu, untuk tertib, patuh dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi bukan karena ada ketidaknyamanan, misalnya karena dia takut ada hukuman atau tertarik karena adanya imbalan. Kemudian kita akan ke sesi berikutnya, yaitu tentang apa itu sebenarnya disiplin diri, keuntungannya bagi pelaku. Yang pertama, bahwa yang melakukan disiplin positif berarti dia sudah memiliki motivasi internal, kemudian menggali potensinya menuju tujuan yang mulia. Kemudian dia sudah punya kontrol terhadap tindakan yang dilakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau kita lihat pada kondisi di sekolah kita, menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif yang sudah berjalan dengan baik kira-kira? Ya, kalau menurut saya ini sudah cukup baik ya di sekolah kita ya. Kita sudah punya banyak aturan, sudah banyak rambu-rambu yang sudah diterapkan di sekolah kita. Baik. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali baik. Dari Pak Eko ada tambahan terkait dengan disiplin kelas kita, disiplin sekolah kita. Ya, menurut saya yang memang sudah terjadi di sekolah kita memang sudah apa yang seperti itu sudah menyampaikan. Oke, baik, sepakat ya, semuanya sepakat. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pendidikan kita ya bahwasanya nilai-nilai kebajikan ini sangatlah penting ya untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Seperti pendidikan profil Pancasila ya, ini mengacu ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kita itu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian di sisi lain kita juga harus mandiri, bernalar kritis, ya, kemudian kreatif, kemudian bergotong royong atau kolaboratif, kemudian ada kebinekaan global. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sangat penting untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Nah ini Pak, mungkin dari Bapak Ibu itu juga punya Pak pandangan tentang nilai-nilai kebajikan apa sih yang mesti kita tumbuhkan di anak? Oke, ya mungkin dari Pak Anjar untuk nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di anak ini yang menurut Pak Anjar paling sering sudah dilakukan itu yang mana Pak? Kalau yang sering diterapkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang sudah diterapkan dengan setiap pagi ada Asmaul Husna dan juga mungkin waktu berjamaah. Oke, kemudian kalau dari Pak Umar yang diterapkan selain dari pendidikan Pancasila ini apa Pak?
yang sudah ada di sekolah kita? Ada gotong royong Pak. Contohnya apa Pak? Contohnya itu ada ketika hari Jumat itu dilaksanakan Jumat bersih, itu kan terjadi gotong royong di situ. Oke, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Umar. Dan sekali ya, salah satu implementasi dari bergotong royong adalah di sekolah kita itu melaksanakan atau menerapkan yang namanya Jumat bersih ya. Jadi dengan adanya Jumat bersih ini kita bahu membahu untuk menjadikan kelas atau sekolah kita itu menjadi bersih kayak gitu. Nah, itu berarti ada kaitannya Pak dengan budaya industri yang sedang dicanangkan juga di sekolah kita, yang kita mengistilahkannya dengan 5R gitu ya. 5R yang kita terapkan di masing-masing individu, kemudian ditumbuhkan juga di anak. Memang implementasinya tadi salah satunya dengan Jumat bersih. 5R-nya apa aja sih Pak Umar? Itu ringkas, Bersih, rapi, rajin, rawan. Ya, dimulai dari penataan pada lingkungan di sekitar kita, kemudian harapannya nanti tumbuh budaya yang memang menjadi ringkas begitu, mana dokumen yang sudah terpakai, tidak terpakai agar dipisahkan, sehingga apa yang kita butuhkan pada saatnya nanti akan lebih mudah untuk dicari. Ini lanjut adalah motivasi dari perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti punya motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi kita segala sesuatu itu mesti ada suatu tujuannya. Mungkin tujuannya adalah menghindari hukuman. Misal kita berangkat terlambat, namun dihukum. Nah itu kan motivasi kita adalah datang awal waktu, tujuannya untuk menghindari hukuman. Dan juga mungkin akan mendapatkan imbalan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita mungkin akan berharap mendapatkan imbalan, ataupun ibaratnya sebuah timbal balik buat kita. Itu juga menjadi orang yang mereka inginkan. Misal ada siswa kita yang datang sekolah hanya mungkin karena kata pacarnya misal gitu, itu pengen banget kasih. Nah itu kan jadi orang yang mereka inginkan gitu loh. Itu jadi ada motivasi perilaku manusia. Oke, berikutnya mungkin Bapak Ibu di sini punya motivasi tersendiri dalam bekerja ataupun dalam menjadi seorang guru. Nah, apa yang menjadi motivasi panjenengan menjadi seorang guru? Itu mungkin Pak Herman ya, ada motivasinya. Ya, kalau saya menjadi seorang guru tentu ingin mengharapkan mendapat suatu imbalan, dan imbalan ini tentu tidak hanya berupa material ya, misalnya uang, tapi insya Allah kelak ya kan, karena kita manusia hidupnya ini orientasinya di dalam akhirat juga, termasuk ilmu yang kita keluarkan ini kan harapannya bisa dimiliki atau dinikmati oleh peserta didik kita. Jadi di situ ada apa ya, motivasinya adalah untuk mendapat imbalan ya Pak. Imbalan tidak hanya dalam bentuk material, tapi juga dari untuk dari kesiswanya gitu ya Pak. Oke, terus mungkin ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak, mungkin di diskusi ini saya mau ya sharing ya gitu ya, berkaitan dengan tema yang tadi adalah yang ini Pak, yang menghindari hukuman Pak. Saya pernah mengalami kasus atau kejadian anak didik saya, murid saya itu, dia itu untuk menghindari hukuman, akhirnya dia itu melakukan segala macam cara kayak gitu, dengan entah itu cara yang baik ataupun yang tidak baik. Contohnya adalah dia itu menghalalkan segala cara berupa berbohong kayak gitu Pak. Ya. Dengan cara berbohong. Nah, itu supaya anak didik kita itu dalam menghindari hukuman ini tidak menggunakan segala macam cara, ada nggak sih kayak semacam langkah-langkah atau tips-triksnya supaya anak ini tidak seperti itu kayak gitu? Karena ini pernah kejadian di murid saya nih Pak.
Oke, terima kasih Pak Buat. Jadi untuk menghindari hukuman anak tersebut mengharapkan segala salah nih Pak. Iya. Oke, jadi gini, ketika manusia dalam itu untuk menghindari hukuman, pada dasarnya harusnya kita timbulkan kesadaran. Kesadaran dalam artian apa yang menjadi penyebab. Ya, kita harus hari dulu, terus kita sadarkan. Ini loh, ketika ada akibat pasti ada sebab. Jadi kita harus memberikan pemahaman ke mereka dalam artian ketika apa yang mereka lakukan pasti akan ada dampak yang akan ditimbulkan. Misal ketika dia menghindari hukuman akhirnya menghargai segala cara, tetapi ini kan menimbulkan dampak yang lain dengan menghargai segala cara itu. Jadi harusnya kita menimbulkan kesadaran kepada anak didik supaya apa yang dilakukan pasti berdampak baik untuk dirinya maupun dengan orang lain. Itu seperti itu Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Fuad. Mungkin ada yang lain lagi untuk bisa motivasi perilaku dari manusia. Mungkin dari Bapak Ibu guru motivasinya untuk melakukan sesuatu mungkin berangkat lebih awal ataupun apa yang menjadi motivasi. Kalau saya Pak ya. Gimana? Kalau menurut saya anak-anak itu lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat untuk belajar itu kalau misalkan ini yang kedua, mendapatkan imbalan. Jadi anak itu semangatnya luar biasa. Kalau misalkan ketika sudah selesai mengerjakan ataupun cepet-cepetan ya Pak, nanti yang nomor satu nanti mendapatkan bintang, ini yang nomor satu ini mendapatkan ini. Nah, ini biasanya itu anak-anak itu semangat sekali untuk mendapatkan imbalan ataupun dikasih nilai yang bagus. Nah, ini anak-anak itu pasti semangat luar biasa. Oke, ini mendapatkan imbalan. Jadi di sini adalah motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan, segala sesuatunya berubah dengan imbalan. Kita lihat. Bisa berupa nilai, ya, bisa berupa reward. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau menambahkan ataupun ya Bu Hari silakan. Kalau saya menanggapi anak-anak sekarang ya, kebanyakan anak kelas 10 itu malah justru mereka itu masuk ke sini itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena kebanyakan anak-anak itu ketika ditanya, kamu ingin nggak sih sekolah di sini? Sebenarnya enggak Bu, sebenarnya saya kepengennya ke sini, tapi karena orang tua seperti ini jadi saya ke sini. Nah itu sekarang saya menjumpai banyak anak yang seperti itu karena kebetulan saya megang DPIB, kebanyakan anak-anak DPIB itu seperti itu. Oke, jadi orang yang mereka inginkan, ya, jadi motivasinya di orang tua ya Bu. Oke, berarti sekarang adalah tugas kita adalah untuk memberikan pemahaman apa yang mungkin orang tua mereka tidak memberikan ke mereka pemahaman. Kenapa harus memilih DPIB? Kenapa harus memilih di sini? Itu jadi kita harus memberikan sebuah pemahaman agar mereka ketika nanti dalam melaksanakan sesuatunya penuh dengan kesadaran, penuh dengan tanggung jawab. Akhirnya sekolahnya pun akhirnya dia penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kalau saya lihat ini kalau di sekolah kita ini, kalau di DPIB mungkin banyak yang malas dan mungkin penyebabnya itu mungkin. Nah itu mungkin kita akan memberikan masukan ke mereka, pemahaman. Kenapa harus seperti ini? Mungkin orang tua sudah melihat dari tetangganya ataupun lingkungan sekitarnya bahwa yang di DPIB, oh ternyata dia bisa jadi lebih sukses. Nah, itu mungkin belum dipahami oleh anak. Nah itu jadi tugas kita sebagai orang seorang guru di sini memberikan pemahaman dan memberikan kesadaran pada mereka. Jadi supaya mereka itu menjalankannya penuh dengan tanggung jawab. Nah, gitu. Mungkin itu ada lagi, mungkin saya nambahin ya Pak. Ya. Jadi kalau kita mengenal motivasi itu kan ada dua, motivasi dari luar atau ekstrinsik dan motivasi dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik. Nah kalau saya melihat yang di poin 1 dan 2 mendapatkan imbalan maupun untuk menghindari hukuman itu faktornya dia dari luar. Jadi kesadaran dia untuk melakukan sesuatu itu karena memang ada dorongan dari luar. Sementara yang ketiga itu adalah sudah dari dalam diri sendiri karena dia memang yakin untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kenapa saya melakukan ini? Itu memang karena saya tahu ini bagus buat saya misalnya itu. Jadi nilai-nilai internalnya dia sudah dapat, dia motivasi ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ke sini berarti kita bisa melanjutkan untuk yang diskusi berikutnya Pak. Diskusi berikutnya ini sering kita alami bahwa ternyata kita sebagai guru pun
saat kita hadir mengajar tepat waktu di kelas begitu, dipertanyakan motivasi apakah yang mendasari tindakan kita. Jadi ini mungkin kita buka-bukaan begitu, belak-belakan. Sebenarnya kalau kita hadir tepat waktu itu, kenapa? Motivasi apa yang mendasari? Monggo Bapak Ibu, atau dimulai dari Pak Irman mau menyampaikan motivasi. Pak Irman ini yang sering Motivasinya juga dapat sampai jangan pernah mengeluh. Kalau mengeluh kan ada batasannya. Kalau udah punya tujuan, keluhannya lama-lama hilang, lama-lama diniatkan ke depan pasti dapat tercapai. Kita jadi Senang sekali Pak Irman. Saya mengambil inisiatif. Iya, silakan Pak Eko. Saya akan memberikan satu pendapat bahwa sebagai kita sebagai guru, kita memang selama ini kan kita baru memberikan motivasi ekstrinsik pada siswa, yaitu dengan memberikan reward atau punishment sebenarnya yang tidak persuasif, tapi ternyata pendekatan yang saya lakukan itu adalah memberikan pemahaman dan kesadaran. Dan saya selain memberikan pemahaman dan kesadaran, saya juga harus memberikan teladan atau contoh bermanfaat. Jadi sebelum pembelajaran saya berusaha 10 menit dan sudah ada di ruang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masing-masing dari kita tentu punya motivasi ya. Walaupun mungkin kalau kita tarik itu garisnya dia akan mengarah yang sama. Bu Desi bisa berbagi cerita motivasinya masuk dalam dengan tepat waktu. Terima kasih. Prinsip saya itu kan pilihan ya. Dengan saya sudah memilih jadi guru, ya harus segala konsekuensinya saya ambil. Termasuk harus masuk kelas tepat waktu. Tujuannya apa? Yang pertama, mungkin saya sering melakukan kesalahan yang sebetulnya merugikan diri saya, itu kan mungkin. Tapi kan prinsip saya jangan sampai hal buruk saya itu merugikan orang lain. Bagi saya kalau sering terlambat sampai ke kelas itu akan merugikan hak siswa. Jadi saya tidak ingin melanggar hak siswa. Kemudian yang kedua, seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, bagaimana kita menuntut siswa untuk selalu disiplin waktu kalau kita juga tidak disiplin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa ya? Supaya semakin banyak waktu untuk anak itu bisa berkonsultasi dengan kita. Kan kita posisi di kelas itu sebagai tempat untuk mereka mencari tahu, gitu. Jadi kalau kita selalu ada, kan mungkin mereka butuh apa, kita selalu mendampingi. Itu tujuan saya selalu hadir di kelas kita Pak. Keren banget Bu. Ini memang karena profesi guru udah pilihan gitu, jadi totalitas ya Bu menjadi teladan buat anak-anak di kelas. Nah sekarang monggo Pak Karman minta pendapatnya. Kita memiliki pendapat seperti ini, bahwasanya kita sebagai guru ini memang harus menjadi suri teladan bagi anak didik kita, dan tentu kebaikan kita ini nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, dan penggunaan waktu ini memang harapannya jangan banyak yang terbuang, karena kita kan sudah misalnya terpilih ya, atau sudah memilih sebagai guru. Jadi seperti tadi yang dikatakan Bu Kesi, itu segala konsekuensi memang harus kita taati, termasuk jangan menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya, atas timbal baliknya. Kemudian di sesi berikutnya kita coba eksplorasi kembali ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita lontarkan, kemudian ini coba sekarang kita balik Bapak Ibu. Nah, di sini kasusnya atau kondisinya adalah bila di sekolah kita itu tidak ada peraturan ya yang mengharuskan guru itu datang tepat waktu, dan tidak ada juga surat teguran bagi guru yang terlambat ya. Jadi guru terlambat itu tidak ada teguran, tidak ada punishment kayak gitu ya. Nah, dan atasan kita pun
tidak akan misalnya tidak akan menegur, kemudian tidak ada juga memuji atasan kita ya terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Coba Bapak Ibu renungkan dan pikirkan. Jadi di sini istilahnya tidak ada kayak semacam peraturan yang ini itu kayak itu. Nah, sesuai dengan prinsip dari Bapak Ibu yang tadi sudah dilontarkan dengan pertanyaan ini, kiranya tanggapan dari Bapak Ibu ini seperti apa? Ini silakan coba direnungkan. Kemudian saya mulai dari pendapatnya dari Pak Anom, pendapatnya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, walaupun sekolah tidak ada peraturan, kemudian tidak ada katanya memuji Anda atau memuji kita, karena kita ini adalah seorang guru yang punya tanggung jawab. Artinya kita tetap datang tepat waktu. Jadi kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita ini adalah agar nantinya anak-anak itu juga tahu. Karena seorang guru itu adalah seorang ataupun menjadi panutan bagi anak-anak kita. Kalau misalkan kita datangnya tepat waktu, anak-anak itu pasti juga akan melihat, oh Pak guru ternyata datangnya tepat waktu, walaupun tidak ada peraturan yang mengikat ataupun tidak ada yang memuji ketika kita datang tepat waktu, bahkan lebih pagi dari waktu masuk sekolah itu. Ini adalah sebuah tanggung jawab kalau menurut saya, Pak. Dan itu menurut saya kalau misalkan di sekolah itu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Nah itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Intinya adalah dari Pak Anom ini adalah rasa tanggung jawab ya terhadap anak didik kita. Kemudian dari guru yang lain, mungkin dari Bu Kesi berkaitan dengan ini Bu, gimana pendapatnya Bu? Terima kasih. Seperti Pak Anom tadi sampaikan ya, menjadi guru kan panggilan hati kita, maka kita harus punya tanggung jawab. Ada atau tidak adanya aturan, tetap memang sejak awal kita tujuannya untuk menjadi teladan untuk anak-anak, jadi itu tidak akan mempengaruhi. Gara-gara nggak ada aturan kita semaunya sendiri, insya Allah tidak akan. Oke. Kita akan bertanggung jawab dan menjadi teladan yang baik sebisa mungkin. Baik, terima kasih. Di tugas ini memberikan argumen bahwasanya ini adalah satu tanggung jawab, kemudian ini adalah menjadi prinsip ya atau kesadaran diri kita sebagai seorang guru. Kemudian dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini tetap kita datang tepat waktu lah itu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, dan ada 3 respon kayak gitu dari Pak Anjar dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Buat. Kalau saya tidak ada aturan itu insya Allah saya akan selalu datang tepat waktu. Karena saya sudah terbiasa untuk datang sebelum waktu masuk dalam kalian waktu jam kerja jam 7, insya Allah saya sudah sebelum waktu masuk sudah hadir. Saya tidak peduli ada ujian apa tidak, karena itu sudah tetap sejak saya sekolah. Di saat saya sekolah dulu itu alhamdulillah saya tidak pernah terlambat, jadi saya sebisa mungkin datang ke sini pun baik ada aturan atau tidak, insya Allah saya datang sesuai dengan waktu sama dengan teman-teman ya. Kita sebagai seorang guru punya tanggung jawab juga kepada anak didik kita. Walaupun saya sadar bahwa saya belum sempurna, tapi saya berusaha untuk bisa mengajar datang tepat waktu. Mungkin itu Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi ini semua adalah ketika kita simpulkan bahwasanya disiplin tepat waktu itu sangat penting, dan ini sudah menjadi dasar kita dalam mencari maksud saya adalah dalam kita bekerja kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menurut panjenengan motivasi apa yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Jadi mungkin apa sih motivasi anak-anak itu
melakukan hal seperti itu. Mungkin siapa dulu mau ada itu, monggo dari Pak Umar atau siapa? Saya mau Pak Eko. menurut apa yang saya tahu dan saya gali di sekolah ini, bahwa menurut saat ini yang sangat saya berlaku menurut di sekolah kita adalah sisi keteladanan guru, Pak. Karena kadang murid kita itu dengan segudang peraturan mengikat mereka, tapi pada kenyataannya mereka melihat kita sebagai guru di sini dan belum mengikat peraturan tersebut. Jadi adalah keteladanan dan juga contoh. Contoh. Jadi motivasi anak-anak kita di sekolah kita saja adalah panutan. Itu panutan kan. Ya, guru adalah digugu dan ditiru mungkin. Nah itu yang ditiru oleh murid kita mungkin. Oke, terima kasih Pak Eko, baik sekali untuk jawabannya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan sekalian? Silakan Pak Umar. Kalau menurut saya untuk motivasi saat ini yang paling banyak itu masih eksternal ya Pak. Jadi eksternal, jadi mereka terpaksa sekolah, mungkin terpaksa mengikuti peraturan, terpaksa mengerjakan tugas itu, jadi karena eksternal, karena keinginan sendiri. Iya, ada faktor X gitu ya Pak, ya untuk melakukan hal itu. Seperti itu, meskipun tetap ada yang sudah berangkat dari diri sendiri ya. Sebenarnya adalah paling banyak gitu ya. Jadi yang paling banyak dulu kita adalah faktor X-nya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi belum ada kesadaran untuk melakukan hal tersebut gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu mungkin, silakan dari rekan atau itu Bu Karis mungkin ada. Setuju dengan Pak Eko. Mungkin Pak Kaman kita semua di sini. Saya melihatnya memang anak-anak kita di sekolah ini kan memiliki karakteristik yang beragam ya. Jadi memang ada anak-anak yang termotivasi dari dirinya sendiri untuk melaksanakan kegiatannya atau sebagai pelajar mematuhi aturan, dan ada juga yang karena terbawa kawan atau teman. Misalnya ada anak yang sekolah karena memiliki kawan atau temannya, itu memang terjadi atau ada contoh anak yang seperti itu. Ini yang saya jumpai seperti itu. Termasuk faktor lain adalah memang faktor dari orang tua yang menarik anaknya sekolah di sini. Padahal belum tentu anaknya sebenarnya ya ingin sekolah di sini. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Jadi motivasi adalah faktor X, ya Pak. Tadi hampir sama dengan Pak Umar, faktor X. Faktor X-nya mungkin dia ikut teman atau dengan keinginan orang tua. Ya, jadi ada faktor X. Berarti di sekolah kita ini ada motivasinya, ada beberapa tadi guru sebagai panutan. Terus ada faktor eksternalnya dari teman, dari orang tua, lingkungan. Jadi anak-anak kita masih termotivasi untuk melakukan hal itu karena beberapa faktor. Oke, untuk berikutnya silakan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Jadi strategi mungkin kita sudah tahu motivasinya, sudah tahu perilaku dari siswa kita. Nah ini strategi untuk menerapkan disiplin positif itu seperti apa? Terus bagaimana hasilnya? Nah, mungkin dari Bapak Ibu Guru mau sharing dengan kami strategi apa yang panjenengan gunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Mungkin ada yang mau berbagi atau sharing, silakan. Pak Alam, silakan. Untuk strategi saya, strategi saya untuk menanamkan nilai disiplin positif ya, untuk menanamkan disiplin positif kepada murid saya itu selalu menanyakan Pak, yang pertama itu saya selalu menanyakan cita-cita, ya, cita-cita apakah yang nantinya ingin dicapai, ataupun untuk apakah nanti untuk melanjutkan ke sekolah, kemudian bekerja. Nah itu selalu saya tanyakan. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu kan ketika dikasih seperti itu kan, apakah mau bekerja atau mau kuliah, ya, itu kan ada suatu pilihan. Pasti ada yang menyeletuk juga Pak.
Pengennya setelah sekolah itu ya ada pilihan ketiga, ya menikah ya. Nah itu menjadi strategi saya. Kenapa saya menanamkan disiplin positif seperti itu? Agar nantinya anak-anak itu harus mengutamakan cita-cita terlebih dahulu. Cita-citamu itu apa sih? Ya, cita-citamu setelah selesai sekolah, setelah selesai sekolah ataupun lulus sekolah itu seperti apa? Bagaimana untuk mencapainya? Itu yang selalu saya tanamkan disiplin positif pada anak-anak yang saya ajar seperti itu. Saya tanyakan cita-cita, kemudian bekerja ataupun apa yang ingin dicapai setelah lulus sekolah. Itu yang saya tahu. Oke, jadi Pak Ano strateginya adalah menanyakan keinginan atau cita-cita dari murid-murid apa yang akan dicapai gitu ya. Oke, ada yang lagi? Yang lain? Baik, di sesi berbagi ini ya untuk menanamkan disiplin positif pada anak, yaitu saya biasanya menerapkan yang namanya mencoba untuk menjadi contoh atau suri teladan bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu itu kalau nggak dikasih contoh dulu, itu biasanya anak itu enggan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan kayak gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan memberikan contoh supaya anak itu nanti bisa meniru kayak gitu. Dengan contoh-contoh yang baik yang sudah kita lakukan, anak itu juga akhirnya merasa oh ini serasa atau mungkin senasib, akhirnya ikut juga untuk melakukan itu. Mungkin itu Pak dari saya. Jadi Pak Fuad juga menjadi teladan ya, menjadi contoh bagi siswa kita untuk menerapkan disiplin positif. Oke, terus berikutnya adalah saya nambah ya? Oh iya, silakan. Ya. Jadi kalau tadi Pak Anom itu menanyakan dia cita-citanya apa, mungkin kalau saya serupa Pak, hampir mirip. Saya nanyanya tuh justru ibaratnya tuh visi. Kamu mau jadi apa? Visi kamu apa? Nah dari situ itu saya awali dengan membuka komunikasi Pak, komunikasi yang baik dengan anak-anak pada saat di kelas maupun di ruang kelas itu. Kemudian saya membuka dialog. Biasanya saya tanya, kamu visinya apa sih? Visi siapa Bu? Nah, nanti kita ngobrol dari situ. Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk jangka dekat, kemudian jangka panjang. Dari situ biasanya mereka akan tumbuh kesadaran Pak, oh iya, saya tuh maunya kayak gini, maka ini loh jalan yang akan saya lalui. Oke, terima kasih Bu Sakti menanyakan visi pandangan depan itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terus berikutnya adalah kita nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha tanamkan pada murid-murid Anda. Jadi apa nilai kebajikan yang kita usahakan atau kita tanamkan pada murid-murid kita? Mungkin Bapak Ibu sekalian punya nilai kebajikan yang ingin ditanamkan oleh anak-anak kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi. Ya, silakan Pak Taman. Kalau saya berusaha mengajak anak selalu menerapkan budaya 5R. 5R ya setiap saat. Kemudian juga mengajak anak supaya melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Sholat Ini berjamaah. bagian dari imtak ya, jadi seperti itu. Dan selalu memberi motivasi untuk anak agar anak memiliki motivasi belajar yang lebih semangat ya, untuk menuju atau untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Yang menerapkan budaya 5R dan juga sholat berjamaah ya Pak. Ya. Oke. Itu ada lagi mungkin dari teman-teman sekalian, apa nilai kebajikan yang berusaha kita tanamkan pada diri kita? Kita sebagai seorang guru kan mesti berusaha menanamkan nilai kebajikan pada murid-murid kita. Silakan, ada yang lain lagi? Iya Pak, nilai adab itu Pak, sopan santun. Iya. Oh ada. Ya. Ini sejalan dengan program sekolah kita yang 5S gitu Pak. Ya. Jadi kita menggunakan adab gitu ya Bu ya. Baru kemudian ada ilmu gitu ya. Jadi kita yang orang beradab, salah kita menjadi orang yang berilmu gitu. Ada lagi mungkin teman-teman sekalian? Ya silakan Pak Anong. Untuk nilai-nilai kebajikan yang
saya tanamkan pada murid-murid itu biasanya menyangkut disiplin dalam pengumpulan tugas, Pak. Oh, disiplin ya. Disiplin diri dalam mengumpulkan tugas, kemudian nilai kerjasama dalam melaksanakan praktikum. Nah, itu kan kalau praktikum itu kan selalu kerja kelompok, Pak. Biasanya nantinya dilakukan dalam beberapa kelompok. Kemudian nilai berbaginya yaitu dengan program tutor sebaya. Jadi saling berdiskusi dengan kelompok ataupun teman-teman sebaya. Kemudian untuk nilai-nilai semangatnya ini untuk dengan memberikan tantangan tugas yang berupa catatan digital, kemudian mengembangkan teknologi dengan menggunakan IT, Pak. Jadi intinya adalah disiplin diri dalam mengumpulkan disiplin diri dan juga berbagi dengan sebaya. Oke. Itu yang saya tanamkan. Oke, terima kasih dari Pak Anong atas jawabannya. Ya, itu adalah nilai kebajikan. Mungkin kita seorang guru akan menanamkan nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan dan juga kita harapkan ada pada diri siswa. Baik, teman-teman atau ibu guru yang sudah bergabung di sesi ini, kita lanjutkan di slide berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti dalam diri kita mempunyai satu kebutuhan. Yang pertama adalah penguasaan. Nah, atas sayang dulu ya, kasih sayang. Bertahan hidup. Oke. Bertahan hidup bagi kita memang mau dimanapun kita berada atau dalam kondisi apapun, kita akan selalu membutuhkan hal-hal yang bersangkutan dengan bertahan hidup. Seperti yang pertama adalah tentunya makanan ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita juga memerlukan adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkolaborasi, bersosial di lingkungan manapun, kita pasti akan mencari kenyamanan, yaitu dengan ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika lingkungan tidak memiliki nilai-nilai ini, kebutuhan ini, maka kita akan menjadi tidak betah ataupun mencari tempat yang lain. Tidak mendapatkan kasih sayang di tempat itu, tidak diterima apa yang kita lakukan, ditantang dan sebagainya, maka pasti kita akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah kebebasan. Tidak bisa manusia itu selalu dalam keadaan yang terkekang atau dalam satu lingkup yang membatasi diri. Maka kita sebagai guru, kita pun apalagi kita sudah masuki di kurikulum merdeka, ini adalah hal yang sangat tepat bahwa kita memang harus lebih kreatif mengeksplorasi keilmuan-keilmuan yang kita punya untuk mencapai kebebasan dalam hal pendidikan. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan ya. Kita tidak ada orang yang membutuhkan kesedihan, itu enggak ada, tapi semua ingin yang senang. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Jelas ya, kita semua jelas. Kapan happy ya. Kita implementasi dalam pembelajaran pun kita harus seperti ini. Kita juga harus memikirkan kesenangan pembelajaran bagi murid. Bukan seperti pembelajaran yang dulu yang tegang, anak bikin stres, pusing dan sebagainya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang memiliki penguasaan, dalam arti kita tidak ingin menjadi orang yang selalu diatur-atur, dan kita pastinya mempunyai penguasaan untuk menjadi sosok yang bisa mengatur orang lain. Gitu ya, Iya, Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang memberikan satu masukan terkait kebutuhan dasar manusia? Apakah ada lagi mungkin belum? Atau cukup ini Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Contoh kasus ya, ini kita diskusikan selama. Oke. Ini bisa disilakan. Ya, begini Bapak Ibu, tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia.
saya coba ngangkat untuk kasus yang saya alami pada saat pembelajaran, bahwa di sini pada saat sedang mengajar pelajaran matematika di kelas 10, saya memberikan soal cerita tentang persamaan linier kepada siswa secara berkelompok. Nah, pada saat saya berkeliling untuk memantau dan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan, saya mendapati di sudut kelas bahwa ada seorang siswa bernama Rian yang duduk sendirian di bangkunya. Berarti dia tidak berkelompok dan tidak bergabung begitu. Dia hanya menatap kosong ke arah papan tulis. Nah, saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu. Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu, apa sih kebutuhan Rian di kondisi yang seperti ini? Ibu, dasarnya. Kasih sayang dan kasih sayang. Penguasaan. Kasih sayang. Udah Gimana? mau menyampaikan dulu. Kasih sayang. Kalau menurut saya tentang penguasaan. Oh, gitu. Masa, kenapa? Karena dia belum menguasai kelasnya, jadi dia belum bertemu dengan apa? Gimana ya? Kurang beradaptasi dengan teman-temannya sehingga jadi dia itu iya gitu. Ada yang lain mungkin Bu? Kasih. Kalau menurut saya, dia justru membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena mungkin dia nggak percaya diri. Kalau untuk penguasaan mungkin yang nggak bisa itu banyak yang nggak menguasai materi itu ya. Tapi dia nggak bisa nimbrung dengan yang lain. Artinya dia merasa minder. Jadi butuh kasih Tidak sayang diterima, dan rasa tidak diterima yang rendah diri lah. Padahal belum tentu dia tidak diterima. Oh, ya. Tapi dia sudah memisahkan diri. Iya. Ada lagi mungkin dari yang lain? Coba itu Bu. Ya. Oke, kita langsung ke next coba. Jadi memang kalau kita memandang tadi kebutuhan yang masing-masing anak dari sudut pandang masing-masing, tidak ada yang salah. Karena itu nanti menentukan langkah apa yang akan kita lakukan dalam pendampingan siswa di kelas. Di sini kita sebagai seorang guru, ya, seorang guru itu harus punya posisi kontrol terhadap murid kita. Apakah kita sebagai seorang penghukum, ataukah sebagai teman, atau sebagai seorang manajer, atau sebagai seorang pemantau, atau membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru itu punya kontrol penting. Dalam artian ketika anak berbuat sesuatu, kita berada di posisi mana? Apakah kita menghukum? Sebagai contoh, ketika anak tidak mengerjakan PR, dia berdiri di depan kelas dengan kaki di angka 1, tangan di telinga misalnya. Nah, hal penghukum ini itu adalah menimbulkan kesan apa ya? Apa itu namanya Bu? Dia berarti menyakiti ya? Iya, dia menyakiti siswa tersebut tanpa membuat mereka itu sadar akan kesalahan yang dibuat, sehingga dampak yang nanti ditimbulkan siswa tersebut tidak akan memperbaiki kesalahannya, karena kita sebagai penghukum memberikan hukuman. Jadi itu memberikan dampak psikis yang membekas di siswa. Itu jadi kita sebagai seorang guru, posisi kita sebagai penghukum, siswa tersebut tidak akan merubah dengan kesalahannya, ataupun ya siswa tersebut tidak menyadari apa kesalahan yang mereka perbuat, dan dampaknya nanti tidak akan memperbaiki di kemudian hari. Nah, Pak Anja, mungkin Ya, ini kita bisa disaringkan tipe penghukum itu yang bagaimana sih? Kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan itu yang bagaimana yang dikategorikan dia sebagai penghukum? Iya, seperti tadi saya contohkan, ketika dia siswa tidak mengerjakan PR misalnya itu, kita suruh maju ke depan, terus kita memberikan sebuah sanksi, kaki di atas, tangan di telinga, melingkar kepala misalnya. Jadi itu kan, iya kan? Di atas. Tapi di atas. Ya di atas lah, tapi di atas nggak apa-apa. Kalau kita kan udah siang supaya Cair ya? Cair ya. Kalau siang perut terasa lapar ya. Ya, jadi tipe penghukum itu adalah tipe yang memberikan dampak psikis kepada anak. Jadi sebagai penghukum. Nah, ini Pak, biasanya kan anak Ya. kalau misalnya dia ada yang tidak pas,
ditanya sama gurunya, kita akan argumentasi nih. Iya. Nah kalau yang tipe penghukum itu gimana Pak? Dia menerima nggak sih argumentasi dari siswa itu? Kalau tipe penghukum itu mereka tidak mau menerima apapun alasan dari yang bersalah. Entah itu misal dia datangnya terlambat, entah itu banyak bocor, rantainya copot dan sebagainya. Mereka tidak mau tahu alasannya. Terus ada lagi kita sebagai kalau pembuat rasa bersalah, misal seakan-akan kita membuat anak itu merasa bersalah terhadap diri kita. Bagaimana si A udah bapak bela, udah bapak lindungi, tetapi kok kamu seperti ini, itu kan membuat rasa mereka itu bersalah. Jadi membuat anak itu merasa seakan, oh iya saya salah dengan karena saya sudah dibela, ternyata saya seperti ini. Nah itu membuat rasa bersalah. Nah, terus ada lagi tipe ya seorang pemantau. Pemantau ya seperti halnya membuat rasa bersalah, tetapi nanti ada kalimat mungkin yang nanti akan saya lihat, akan saya pantau ke depan seperti apa. Nah kita sebagai seorang manajer, ya guru harus sebagai manajer. Padahal teman mungkin kita seperti teman sebaya, kita mengajak diskusi, dialog dan sebagainya, tapi kita belum bisa memposisikan diri. Dalam artian kita seorang guru itu seperti apa. Nah yang paling baik adalah kita sebagai seorang manajer. Dalam artian apa? Ketika kita sebagai seorang manajer, kita menyadarkan siswa apa yang mungkin mereka berbuat itu salah. Terus nanti apa yang harus mereka lakukan? Nah, di sini nanti mungkin kita akan belajar namanya segitiga restitusi ya Bu. Nanti kita belajar segitiga restitusi bagaimana nanti kita menyadarkan siswa. Ada tahapannya. Ada tahapan mungkin menstabilkan emosi, validasi, dan berarti ada sebuah tindakan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang manajer. Karena kita harus menyadarkan apa yang mereka lakukan salah, terus apa yang harus mereka lakukan, dan juga menanyakan apakah yang mereka perbuat itu sudah benar atau tidak. Jadi masuk ke sesi refleksi ya Pak? Iya, refleksi. Kita seringnya berada di posisi kontrol yang mana? Iya, jadi nanti kita seorang guru itu harus berada di posisi kontrol yang mana ini? Kalau saya pribadi harusnya kita sebagai seorang guru yang harus berada di seorang yang manajer. Selain kita memberikan kesadaran siswa juga harus bisa menyadari dan juga nanti akan memperbaiki. Nah mungkin panjenengan dari tadi posisi kontrol sebagainya, ya panjenengan berada di posisi mana? Jadi kan sebagai penghukum itu kan membuat dampak psikis ke anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang di posisi mana ini? Atau membuat rasa bersalah? Mungkin yang selama ini kita lakukan? Ataupun ya apa kita sharing saja, kita sharing. Nanti kita saling berbagi nanti bagaimana apa yang harus kita lakukan dan juga mungkin kita baiknya berada di mana. Mungkin silakan. Oke sih mengawali. Mengawali terima kasih. Saya sendiri tidak paham saya ada di posisi mana. Ya. Tapi ada sedikit cerita tadi. Kan kebetulan tadi pagi sempat ada prinsip mau apel ya. Oh iya. Anak yang ditugaskan nggak masuk. Kebetulan saya jam ke-3-4 kan masuk ke kelas itu. Jadi saya tanya, kalian sih kenapa? Setahu saya anak 12 TKJ 3 itu hebat. Bukan anak yang membuat orang dan lain-lain. Kok sampai apel harus diperingati? Terus yang putra bilang, sebetulnya kemarin itu sudah ditanyakan anak laki-laki ada yang siap jadi pemimpin atau tidak, tapi yang laki-laki belum siap. Terus saya kira karena di grup sudah dibahas, saya kira yang putri siap, jadi belum. Nah melihat reaksi itu, dan kebetulan yang laki-laki kan pada ekspresi wajah saya nggak mood hari ini lah. Yang sudah ya sudah, kalau mungkin kalian harus dimarahin dan yang lain dan yang penting besok kalau ada tanggung jawab disiapkan lebih awal dan konsisten, jadi nggak sampai seperti tadi. Nyatanya setelah maju kalian hebat, yang tanpa persiapan pun melebihi lebih lancar daripada yang mungkin sudah dilakukan. Nah kalau seperti itu berarti saya posisi mana ya Pak? Ya,
Itu sebagai manajer, Bu. Kenapa, Bu? Saya manajer. Karena kita pertama adalah menstabilkan emosi. Ya, jadi, nah kita langsung aja. Nah ini, Bu. Ya, ada menstabilkan identitas ataupun emosi, terus kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan sebuah keyakinannya. Ya, jadi sebelum kita menjudge anak itu, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu. Nah, kita stabilkan dulu. Nah, ibaratnya stabilkan. Setelah itu kita validasi. Setelah validasi tindakan yang salah, kira-kira ada tindakan yang salah dulu, ada itu sebagainya, kita validasi dulu. Setelah itu menanyakan keyakinannya. Tadi kan ada ya hebat dan sebagainya, pasti bisa. Nah, gitu. Ya, itu sudah termasuk ya pendidikan, termasuknya posisi sebagai seorang manajer. Karena manajer sudah melakukan 3 tahap itu. Kalau yang kita namanya sebagai restitusi. Mungkin ini kan kita sudah masuk tahap terakhir itu ya. Mungkin silakan yang lain menambahkan. Ya gitu ya. Oke. Ya gitu ya. Jadi ini. Ya ini namanya keyakinan. Kita buat keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal. Jadi sikapnya adalah sifatnya universal. Jadi sebelum kita pembelajaran di kelas itu harusnya kita membuat sebuah poin-poin penting secara umum. Nanti itu disepakati secara tersirat dan tersurat. Nanti disepakati bersama, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Dan juga nanti lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau kita bikin kesepakatan dengan bersama, saya yakin mereka itu akan memiliki tanggung jawab apa yang mereka sepakati. Contoh, kemarin saya di dalam kelas, saya bikin kesepakatan, Pak, awal istirahat semuanya sholat duha. Silakan, alhamdulillah silakan. Terus, ya ketika guru sedang mengajar memperhatikan, nah itu kita sudah kesepakatan. Ayo kita sepakatannya seperti apa? Katanya memperhatikan. Mereka akan sadar. Oh ini loh kita yang bikin kesepakatan bersama. Kita demokrasi kepada anak. Nah itu akan membuat rasa nyaman anak itu lama belajar di dalam kelas. Nah itu yang dinamakan keyakinan. Jadi ada nilai kebajikannya secara umum atau secara luas, terus disepakati secara bersama-sama dan secara tersurat atau tersurat, dan juga nanti ketika kesepakatan tersebut dibuat akan lebih memotivasi seseorang melaksanakan kesepakatan sudah dibuat. Ini mungkin kan kalau selama ini kita mengenalnya peraturan, Pak. Ya. Sebenarnya peraturan dengan keyakinan itu sama apa nggak sih? Perlu dijelaskan itu, Pak. Peraturan dengan keyakinan itu mungkin agak sedikit berbeda, Bu. Kalau peraturan kita sudah secara umum berupa dan itu berbentuk disepakati secara bersama. Tapi kalau keyakinan kelas dan sebagainya itu kita sepakati secara bersama-sama. Dalam artian setiap orang itu berhak untuk mengajukan suatu pendapat. Nah, nanti pendapat tersebut disepakati tidak menjadi keyakinan kelas tersebut. Kemudian dalam penggunaan bahasa, Pak, karena kan nanti dia tetap berupa kalimat. Ya. Jadi kalau dalam peraturan itu mungkin kita sebenarnya menggunakan kata dilarang datang terlambat, gitu misalnya. Maka dalam keyakinan, maka bahasanya juga menjadi datang tepat waktu. Ya, atau bahkan lebih awal. Gitu. Jadi ketika keyakinan itu adalah kalimatnya adalah yang positif. Positif. Ya, jadi kalimatnya selalu positif, yang membangun. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan aturan, karena kan sudah baku. Tetapi kalau keyakinan ada hal yang ataupun peraturan yang ibaratnya dengan kalimat-kalimat positif. Nah, ini keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih konkret ya, yang lebih rinci dan lebih konkret. Nah, keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak itu bingung. Ini mau mana yang saya dapat. Mungkin kalau anak itu kasih pendapat, mungkin kita ambil garis besarnya. Nah, garis besarnya sebanyak terlalu banyak. Terus juga dapat diterapkan di lingkungan ya tersebut. Mungkin kalau kita di kelas ya berarti keyakinannya harus bisa diterapkan di lingkungan kelas. Tidak bisa kita globalkan mungkin di lingkungan luar kelas. Contoh. Nah, dalam artian kita itu membuat peraturan
yang melibatkan kelas lain itu tidak bisa, harus yang bisa diterapkan dalam kelas tersebut. Terus juga setiap ada kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini yang paling penting adalah semua hendaknya berkontribusi, walaupun nanti kita ambil garis besar, tapi setidaknya mereka sudah menyampaikan pendapat. Terus juga bersedia menjawab kembali kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan ini bisa berubah nggak? Bisa saja. Ketika nanti kita masuk lagi, mungkin yang kemarin akan dievaluasi, silakan dievaluasi. Ya, itu seperti itu. Nah ini namanya restitusi, yaitu suatu cara menekan disiplin positif pada siswa yang berbuat salah. Jadi restitusi adalah suatu cara. Tadi saya sudah disebutkan posisi mana. Nah ini namanya restitusi adalah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa yang berbuat salah. Dan juga restitusi berbeda dengan hukuman, tidak menyakiti dan memperbaiki kesalahan. Restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Nah, jadi ada sebuah segitiga ini yang dimana ada menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau stabilitas dengan kata-kata seperti contoh nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi Bu Keska sudah itu ya, stabilitas identitas. Kelas lain bisa, kan itu dan sebagainya, itu juga termasuk stabilitas. Adakah validasi tindakan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa itu. Tadi kan Bu Keska juga menanyakan kenapa sih alasannya gitu. Nah itu kan validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, ya keyakinan kelas apa yang disepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu pasti bisa. Nah, itu juga menanyakan keyakinannya. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan yang tadi bukan kan udah jadwalnya dan sebagainya. Itu kan jadi itu menanyakan keyakinannya. Nah itu jadi itu bukan sudah melakukan segitiga restitusi bagaimana menyadarkan siswa dan juga tanpa memberikan hukuman. Kita menyadarkan, tadi Bu Kasih juga menyebutkan besok kalau ada lagi dipersiapkan kayak gitu. Jadi itu sudah menjadikan sebuah solusi bagi mereka, dan juga pasti mereka akan melaksanakan juga kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari budaya positif yang sudah kita bahas bersama begitu. Itu memang sebaiknya ada implementasi yang kita lakukan, bisa diawali dari kelas, kemudian kita lakukan juga untuk yang di sekolah. Nah ini untuk beberapa kegiatan positif yang saya lakukan itu masih dalam lingkup kelas. Ini adalah nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Contohnya dalam membersihkan kelas, karena ini menjadi tanggung jawab dari penghuni kelasnya. Kemudian bisa juga dalam pembelajaran, misalnya karena anak-anak kita memang membawa HP dan pada saat-saat tertentu menggunakan HP, kita bisa tindakan positifnya adalah dengan mengumpulkan HP itu di meja depan, sehingga pada saat pembelajaran yang tidak menggunakan handphone, mereka akan lebih fokus. Ya, begitu teman-teman untuk diskusi kita di hari ini tentang penerapan budaya positif. Semoga apa yang kita bahas tadi sedikit banyak, dimulai dari yang sedikit, semoga menjadi kebiasaan bisa kita lakukan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik ya. Setelah pelajaran olahraga tadi, apa yang kamu rasakan sekarang? Olahraga, kamu udah ganti baju ya, sesuai dengan seragam kita hari ini ya. Nah hari ini Bu Guru mau mengajak kamu untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang sudah bisa menjelaskan ke temannya? Kita mengenalnya apa?
Kalau di sekolah begitu kita mengenalnya apa? Bukan keyakinan kelas, tapi kamu mengenalnya sebagai peraturan sekolah, peraturan kelas, gitu ya. Misalnya apa peraturan sekolah yang pertama? Memakai seragam. Yang kedua, ya dilarang terlambat, gitu ya misalnya ya. Ada yang terlambat tadi pagi datang ke sekolahnya? Siapa yang terlambat? Kamu kenapa Mbak? Gak ada bis. Rumahnya mana? Kali mana? Pakai kelas datang ya? Terus mau digasih ya? Peraturan kelas yang kedua apa? Tiket kelas. Ya, tidak boleh membuang sampah di laci, di kelas atau sembarangan, gitu ya. Maka pada peraturan kelas biasanya dia menggunakan kata-katanya apa? Tidak boleh, dilarang, itu kan? Tidak boleh makan di kelas, misalnya. Kemudian tidak boleh datang terlambat, tidak boleh gaduh atau rame, itu kan? Nah, pada peraturan kelas 1 dia menggunakan kata-katanya tidak boleh atau dilarang. Yang kedua, kalau kamu dengan peraturan kelas, apa yang terjadi? Mendapatkan sanksi atau hukuman atau dalam bentuk poin. Kalau dalam bentuk hukuman atau poin, itu ada yang dirugikan nggak? Ada. Siapa yang dirugikan? Ya, kamu sebagai pelakunya itu kan? Nah, ada imbas lain nggak? Ada efek lain dari kamu selain kamu mendapatkan hukuman atau poin? Apa itu? Malu. Secara mental kamu malu ya? Selain malu, ada lagi nggak? Ada perubahan lebih nggak di diri kamu masing-masing? Ya. Nah, berangkat dari peraturan kelas yang seperti itu, kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesadaran dari diri kamu sendiri. Apa saja nilai-nilai yang akan kita sepakati di kelas. Kemudian bahasanya nanti kita ubah. Kalau tadi tidak boleh atau dilarang, berarti menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh terlambat, berarti kata-kata positifnya bisa apa? Datang tepat waktu, itu kan ya. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah maksudnya buang sampah sembarangan. Oke, jadi nanti dengan keyakinan kelas, masing-masing dari kamu tuh menyadari, oh ya ini nilai-nilai yang akan kita pakai di kelas kita. Jadi tumbuh kesadaran dari diri kamu, kesadaran sendiri. Kalau dalam peraturan kelas, motivasi kamu itu kan karena kamu takut ya. Takut apa biasanya? Kenapa kamu tidak melanggar peraturan? Takut kena hukuman, takut dikeluarkan dari sekolah, gitu. Ada lagi? Takut dimarahi orang tua, nanti sampai ke orang tua ya. Kamu takut apa Mas? Takut nggak naik kelas? Oke, ya terima kasih. Nah masing-masing dari kamu nanti Bu Guru minta menuliskan bisa 1, bisa lebih keyakinan kelas apa yang mesti kita sepakati bersama. Oke, setelah kamu tuliskan, nanti tempelkan di depan. Biar yang kamu tuliskan tadi itu menjadi pemahaman kita bersama. Gitu? Ya, oke. Kita mulai dulu dengan kamu menuliskannya pada lembar ini ya. Jangan kembali tulisnya nanti lembar yang lengket kita tempelkan di depan. Tuliskan nama ya di kertas kamu ini. Selain kesepakatan kelasnya, tuliskan nama kamu.
Sudah. Oke. Nah, yang sudah bisa langsung tempelkan di depan. Yang sudah. Kemudian nanti menempelkannya urut aja dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan atas ini tempelkan. Nanti ke bawah dulu. Kalau udah lagi sampingnya. Yang sudah langsung ditempelkan. Oh, promosi itu ya, Bu? Boleh.
Masih ada yang belum menempelkan keyakinan kelasnya? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita menuliskan keyakinan kelas, ya lebih semangat, kita tepuk dulu ya. Tepuk wow namanya. Tepuknya 3 kali gitu. Awali dengan tepuk 3 kali, nanti hurufnya. Kita mulai. Tepuk wow. Give me W, give me O, give me W. Wow. Nah, sekarang Bu Guru minta ada yang membacakan nih, membacakan keyakinan kelas yang sudah disampaikan masing-masing anak. 2 anak, 1 putra, 1 putri. Siapa yang mau membacakan di depan? Dari sini. Andreas kapan? Yo. Andreas. Rizal kenapa Rizal? Ini tulisannya agak kecil yang bisa membaca dengan jelas. Sebutkan namanya. Iya, kita dengarkan ya. Gani Okta Pradana membawa buku sesuai jadwal. Ini kita sepakati ya, membawa buku sesuai jadwal. Ya. Oke, yang kedua Mas. Bayu Putra Ya. sholatlah tepat waktu. Oke, sholatlah tepat waktu. Oke, hari ini hari Jumat, jangan lupa berarti yang anak laki-laki wajib. Yang ketiga, berikutnya. Catur. Ya. Dilarang terlambat mendengarkan guru saat menerangkan. Ya, bagaimana tadi kalau dalam keyakinan kelas menggunakan bahasanya bagaimana? Positif. Berarti kita ubah menjadi datanglah tepat waktu. Oke. Next apa? Berikutnya. Putra Rizky selalu bayar kas tepat waktu. Ya, selalu bayar kas tepat waktu. Sepakati ini. Ya. Ada lagi? Wasil. Ya. Memakai seragam sesuai ketentuan. Oke, good. Memakai seragam sesuai ketentuan. Kalau hari Senin seragamnya? Oke. Hari Selasa? Oke. Hari Rabu? Hari Rabu identitas. Hari Selasanya? Oke. Berarti Senin dan Selasa seragamnya? Oke. Hari Rabunya? Hari Kamis? Berarti hari Jumatnya? Kalau seperti tadi nih, sebelum jamnya Bu Guru kan kamu olahraga, pakai kaos olahraga. Karena jam matematika, berarti kamu sudah ganti pramuka. Oke, next. Ya, dari Gavin apa? Oke. Lintang. Dari Lintang, apa keyakinan kelasnya? Pakai motor standar sesuai ketentuan. Oke. Berarti knalpotnya bagaimana? Boleh nggak bukan? Spionnya harus ada dan standar. Oke. Terima kasih ya Mas. Dari Andreas, harap tenang saat jam pelajaran, apapun selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, harap tenang saat jam pelajaran. Biar suasana pembelajaran jadi nyaman, kondusif. Oke, berikutnya. Nabila Hanifah, membuang sampah pada tempatnya, menghargai satu sama lain. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Tadi ada juga ya. Kemudian menghargai teman yang lain. Sudah mulai dikembangkan sikap ibu ya. Mulai menghargai. Oke. Alifah Agung, saling menghargai, peduli, dan membantu sama lain. Oke. Saling menghargai dan membantu. Sudah apa belum? Sudah. Kelas kita ini bisa kita jadikan sebagai komunitas
disepakati ya ini ya. Reva Leoni, tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, tidak menggunakan make up yang terlalu tebal. Poinnya betul, penting buat anak putri. Tidak menggunakan aksesoris dan make up yang berlebih. Berarti bahasa positifnya menjadi biasa baik ya. Natural. Realistis. Menggunakan aksesoris dan make up seperlunya ya. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Keyakinan ini melatih rasa apa? Tanggung jawab. Mengerjakan tugas. Yang kedua, disiplin. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, beberapa poin yang sudah dibacakan ya kamu itu adalah hasil aspirasi dari masing-masing